Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Sempatra pada malam hari ini. Kalau tidak keberatan, boleh. Nah, kalau kita bisa menyapa satu dengan yang lain, kita bisa on videonya, lalu kita bisa saling sapa. Halo, halo. Halo, Selamat Pak malam Ade. semuanya. Malam semuanya. Ria, halo Bu Malam. Yuyung. Malam. Halo Bu Francis, halo Pak Selamat malam. Markus. Halo. Halo Bu Elita. Ya. Gimana kabarnya? Baik-baik. Baik-baik. Kepanasan. Pemanasan ya hari ini, panas ya. Ya, berapa hari ini panas sekali. Hai Bu Francis, Halo. gimana? Sehat-sehat Bu Francis? Sehat-sehat. Terima kasih. Ya, senang bisa join Bu Francis. Iya, tadi dicoba-coba saya transfer ke email address. Terus jadi saya bisa buka komputer lebih terang. Oke. Sudah bisa ya. Sudah bisa. Thank you. Oke, puji Tuhan. Oke, ini ada Bu Elita. Halo Bu Elita. Welcome ya. Ini kayak pertama kali ikut Sempetra juga. Ya, oke. Terus ada ini Bu Yung Rally itu Ibu Mimi. ya, Bu Mimi ya. Iya. Hai Bu Mimi. Siapa? Halo Amalia. Halo, selamat malam. Halo malam Amalia. Malam. Ya. Oh, ada Pak Cipto di sini ya. Ini Ya. kalau mau ngilangin gambar saya diapain? Supaya nggak kelihatan di situ. Oh, sudah nggak kelihatan. Ya, oke. Thank Oke. you. Ya. Malam Pak Halo. Halo Ibu Yung Yung. Halo. Selamat malam. Kok nggak kelihatan? Malam Pak Cipto. Tante Rea ya? Yung. Halo. Hai. Ininya Ya. nggak Malam. kameranya nggak dibuka jadi nggak kelihatan wajahnya. Oh, Ya, ada apa-apa. Shy cat. Hai Mbak Halo, Dayan. Tante Dayan. Halo Mbak Dayan. Apa kabar? Bisa ya Mbak Dayan ya? baik-baik. Halo Pak Markus. Nah, itu si Dayan. Halo Mbak Dayan. Halo Bulian. Halo. Hai. Halo Halo. semuanya. Cia. Hai. Selamat malam. Selamat malam. Malam ya. Oke. Ya, baik. Senang sekali Bapak Ibu Saudara, senang bisa ikut join di dalam Sempetra hari ini ya. Kita akan hari ini sama-sama membahas tentang karunia-karunia rohani ya yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, sebelumnya Saudara kita akan ada Ibu Elsa yang akan memimpin kita puji-pujian ya pada malam hari ini. Ya. Dia akan memimpin kita dalam puji-pujian ya. Sebentar ya. Baik. Baik, Bapak Ibu Saudara, mungkin sekarang bisa kalau bisa di-mute ya supaya ketika kita nanti bernyanyi tidak saling ada eko-eko. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti sekarang mute dulu aja, nanti ketika waktu tanya jawab ya, nanti baru bisa nanti Saudara bertanya di bagian akhir ya dari sesi ini. Bapak Saudara, kalau bisa di-mute, nanti kalau nggak bisa di-mute nggak apa-apa, nanti akan dibantu untuk di-mute. Oke? Baik, kita sama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Selamat sore teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau kita boleh berjumpa lagi. Walaupun masih virtual, tapi saya percaya kalau anak-anak Tuhan berkumpul, Tuhan akan bekerja dan menolong kita. Nah, pada saat ini kita akan nyanyikan satu lagu yang menyatakan hanya Dia, Dialah Tuhan. God's and
best and worst of it won't change the master plan. It's God and God alone. God and God alone. It's fit to take the universe down. Let everything that lives reserve the zeros praise for God and God alone. Indonesianya. Hanya Dia Tuhan, Dialah pencipta alam semesta. Nyata kemuliaannya dalam ciptaannya, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang singkapkan yang tersembunyi. Hal yang terbaik dan terburuk tak ubah rencananya, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan layak bertata di atas semesta. Biar semua yang hidup naikkan pujian. Hanya Dialah Tuhan. Lagu yang begitu indah, Hanya Dialah Tuhan. Mari kita membuka acara Sampetra kita dengan doa. Mari kita berdoa. Dan kali ini saya undang teman-teman semua berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Kita baca bersama-sama doa ini. Bless us as we meet together, dear Lord, we pray. Bless the singing of your praise, the reading of your word, the sharing of our fellowship, the prayers that will be heard. Bless us as we meet together. Dear Lord, we pray. Amen. Lagu berikutnya yang akan kita nyanyikan adalah Semua Karena Anugerahnya. Kalau Tuhan boleh memakai kita, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitaku, bukan karena kekayaanku. Kalau ku dipilih, ku dipanggilnya. Kita akan nyanyikan sekali, dan setelah itu kita akan nyanyikan refrainnya aja tanpa musik bersama-sama ya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitaku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua
Untuk lagu yang berikutnya, kita akan mempersiapkan hidup kita, hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan nyanyikan sebagai doa lagu ini, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke rumah-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini kami dapat berkumpul bersama, kami mau belajarkan kebenaran firman-Mu, dan kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami karunia rohani bagi setiap kami orang yang percaya. Ya Tuhan, tolong kami dalam kami belajar kebenaran firman-Mu, agar sungguh Kau boleh memberikan kami hikmat, pengertian, agar sungguh kami dapat mengerti, dan juga kami dapat rindu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan gereja kami dapat memakai karunia rohani yang telah Kau berikan bagi kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua waktu ini ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan juga hamba-Mu yang akan membawa firman, dan juga untuk kami semua yang hadir, berikan kami konsentrasi yang baik. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan share tentang karunia-karunia rohani. Ya. Baik. Sebentar. Ya. Oke, ya. Semoga sudah kelihatan semua ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang karunia rohani. Kita akan belajar nanti dari Alkitab apa saja yang Alkitab katakan, ya jelaskan tentang apa sih karunia rohani itu. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara pada saat ini bertanya-tanya, apa sih karunia rohani, apa saja yang diberikan kepada orang percaya. Dan apa sih, mungkin ada yang bingung juga, karunia rohani itu sama talenta itu bedanya apa ya? Nah Saudara, kita akan sama-sama, kita akan belajar satu persatu di sini ya. Oke, mengenai karunia rohani, Saudara.
Saudara, kalau kita melihat karunia-karunia rohani itu, kita lihat dari bahasa Yunani, saudara, yang berarti artinya adalah karis. Karis itu dikatakan sebagai anugerah, saudara ya. Dan jadi kalau lagu yang tadi dikatakan apa namanya, bukan karena kebaikanku, bukan karena kepandaian, kecantikan, kehebatanku, semuanya bukan karena itu. Jadi karunia-karunia saudara itu diberikan adalah anugerah ya. Jadi yang pertama kita harus pertama tahu adalah bahwa karunia-karunia itu sebenarnya adalah anugerah, pemberian dari Tuhan ya. Karunia rohani itu adalah sebenarnya anugerah, bukan sesuatu yang kita bisa dapatkan. Ya, karunia rohani juga dikatakan berarti pneumatika, yang berarti sesuatu hal yang dengan rohani, saudara ya. Jadi berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal rohani juga. Nah, saudara, karunia-karunia rohani adalah pemberian dari Tuhan. Ya, artinya karunia-karunia rohani tidak diperoleh karena pekerjaan yang baik atau punya talenta atau kemampuan alamiah. Terus dikatakan yang kedua, karunia rohani merupakan pemberian dari Tuhan, oleh sebab itu tidak mungkin seseorang mendapatkannya melalui kerja keras, memperoleh karena layak, atau mempelajarinya dari buku-buku. Nah, saudara, karunia rohani yang dikatakan adalah anugerah, ya, pemberian dari Tuhan. Sesuatu yang manusia itu tidak akan bisa dapatkan, kejar, ya, atau pelajari, ya. Mungkin saudara belajar nih, ya, seseorang mau belajar itu, saya mau mendapatkan karunia rohani. Nah, mungkin saya harus berbuat baik, saya harus belajar dengan, ya, pelajari buku. Mungkin belajar how to get spiritual gift, gitu ya, bagaimana untuk mendapatkan karunia rohani. Lalu saudara baca bukunya, lalu saudara bisa langsung setelah selesai saudara baca, langsung bisa dapat karunia rohani, seperti itu. Nah, saudara, itu adalah sesuatu yang salah ya. Jadi saudara, karunia-karunia rohani adalah pemberian dari Tuhan. Ya. Sesuatu adalah yang dikasih oleh Tuhan itu sendiri. Manusia sebagai yang diciptakan tidak mungkin bisa untuk mencoba sebisanya untuk mendapatkan karunia rohani itu. Karena makanya disebut saudara itu adalah anugerah, ya. Kayak sama seperti saudara kita itu diselamatkan sebagai orang percaya, kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita diselamatkan oleh Tuhan itu bukan karena usaha kita. Bukan karena kita berbuat baik, maka kita bisa diselamatkan dan kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Bukan, saudara. Kita sama seperti kita menjadi orang Kristen, kita mendapatkan keselamatan itu karena apa? Karena anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Tuhan memilih kita sehingga kita diselamatkan. Nah, sama dengan karunia rohani itu, saudara. Karunia rohani itu adalah satu pemberian dari Tuhan yang Tuhan berikan khusus kepada orang percaya. Pertanyaannya, saudara ya, kapan sih kita menerima karunia Roh Kudus itu ya? Kapan sih? Ya, saudara, kalau saudara kita lihat di dalam kisah para rasul ya, pasal ayat 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, saudara, jadi kapan kita menerima karunia Roh Kudus? Saudara, sejak kita itu bertobat, sejak kita itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, maka dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kita karunia Roh Kudus itu kepada kita. Nah, jadi saudara, mungkin kalau saudara sebelumnya pikir, kapan ya saya dapat karunia Roh Kudus? Nah, saudara bisa tahu jawabannya. Ketika kita itu mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, kita bertobat, dan kita mau diri kita dibaptis, dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, maka saudara, setiap kita orang yang percaya, tanpa terkecuali saudara, kita akan menerima karunia Roh Kudus itu. Nah, berikutnya, apakah semua orang yang ada di dunia ini, ya saudara, punya karunia rohani? Jawabannya adalah, saudara, tidak semua orang ya punya karunia rohani. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak mempunyai karunia itu, saudara ya. Nah, setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus telah diberikan karunia rohani ini. Nah, saudara, jadi ya kalau menjawab pertanyaan seperti ini, saudara, semua orang punya nggak karunia rohani? Enggak, saudara. Tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan punya nggak karunia rohani? Jawabannya yes, saudara ya. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, setiap kita punya
karunia rohani yang telah Tuhan berikan satu persatu kepada kita, ya, berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan kehendak Tuhan kepada kita. Nah, saudara, jadi itu adalah sesuatu hal mungkin beberapa saudara pertanyaan, bingung, apakah semua orang punya karunia rohani? Jadi tidak, saudara, ya, hanya orang percaya saja. Lalu, apakah semua orang mempunyai karunia rohani yang sama? Nah, saudara, kita nanti melihat ya di dalam kebenaran Alkitab, nanti saya akan bacakan. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11 saya katakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Ya, itu Roh Kudus yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara, sebenarnya tidak semua orang mempunyai karunia yang sama, tetapi rohnya tetap sama. Jadi dikatakan roh yang satu dan yang sama itu Roh Kudus. Dia akan memberikannya kepada setiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ya saudara, jadi setiap orang itu mempunyai karunia-karunia yang rohani yang bermacam-macam, yang berbeda-beda ya di dalam satu tubuh Kristus, di dalam gerejanya, saudara. Nanti saudara, kita akan sama-sama melihat, saudara, dalam ayat Alkitab berikut ini, bahwa sebenarnya Roh Kudus telah memberikan kita secara khusus karunia-karunia rohani, tetapi tidak sama, ya, sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, ini saudara ada satu pertanyaan yang mungkin hopefully ini bisa menjawab ya saudara. Apakah perbedaan antara talent dan juga karunia rohani? Ya, apa sih bedanya ya? Karunia rohani dan juga talenta atau bakat alami, ya saudara. Nah, saudara, perbedaannya sangat jelas ya. Yang pertama adalah karunia rohani hanya diberikan kepada mereka yang diselamatkan. Sedangkan bakat alami diterima oleh mereka yang tidak diselamatkan, dan juga kita semua, sebenarnya semua. Saudara, jadi kita, saudara, sejak kita lahir, ya, Tuhan telah memberikan kita, talent, ya, bakat alami. Contohnya, misalkan ada seorang yang jago masak gitu ya, lalu nurun secara genetik jago masak gitu ya. Atau mungkin ada seseorang yang jago di dalam satu hal gitu, misalkan jago nyanyi. Lalu nurun dari anak-anaknya semua jago nyanyi. Nah, secara DNA, mungkin secara genetik gitu ya, keturunan, mereka tuh mempunyai bakat, oh mungkin nih dari bapaknya ini, dari mamanya nih, jago ini, sangat bakat sekali nih dari ini. Nah, saudara, setiap orang itu mempunyai bakat ya, setiap orang mempunyai satu bakat yang alami. Tapi apa bedanya, saudara? Semua orang mempunyai bakat alami. Orang yang percaya, tidak percaya juga sama-sama mempunyai bakat. Tetapi saudara, perbedaannya adalah ketika seseorang itu sudah diselamatkan dan percaya, saudara. Nah, orang itu mempunyai karunia rohani. Ya. Jadi saudara dapat mengerti, ya. Jadi setiap orang itu Tuhan telah berikan semua orang tuh bakat alami, talent. Tapi hanya orang yang percaya saja yang diberikan secara khusus, ya. Karena orang percaya itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan ada Roh Kudus di dalam dirinya dan ada karunia rohani ya secara khusus diberikan kepada orang yang diselamatkan ini. Jadi saudara. Nah, saudara, itu adalah perbedaannya. Tetapi saudara ada kesamaannya. Jadi katakan dua-duanya adalah pemberian dari Tuhan. Ingat bahwa hidup ini adalah kita milik Tuhan. Mau percaya nggak percaya bahwa orang yang percaya, orang yang tidak percaya, kita semua orang di dalam dunia ini adalah kita ini diciptakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan memberikan itu kepada kita semua. Jadi sebenarnya pemberian itu dari Tuhan. Ya, Jadi sebenarnya saudara dari kata yang pertama tadi karis, ya anugerah. Jadi ketika kita mendapatkan talenta atau suatu bakat atau bahkan karunia rohani, saudara, itu sebenarnya adalah anugerah. Ya, dikatakan lagu yang tadi dikatakan semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya, bukan karena saya pandai, bukan karena saya bisa, bukan karena saya baik, tapi karena anugerah Tuhan berikan kepada kita. Ya, saudara. Nah, saudara, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saudara bisa catat terlebih dahulu, nanti di bagian akhir, saudara bisa ada tanya jawab, nah saudara nanti bisa bertanya di sana juga ya. Nah, saudara, ini di dalam Alkitab, saudara, dicatat seperti ini, saudara, ada daftar karunia-karunia rohani. Nanti, saudara, saya akan membahas satu persatu dari ketiga kitab ini, dari Korintus, sama Roma, dan juga Efesus.
Saudara akan melihat, saudara, sebenarnya di dalam Alkitab ini dituliskan ada banyak sekali karunia-karunia rohani. Nah, saudara, nih daftar ini saya ambil dari tes karunia rohani punya Ho Kim Tong, saudara. Nanti saudara di akhir, jika ada saudara yang mau berminat untuk apa sih karunia-karunia rohani saya, nah saudara sebenarnya bisa ikut dalam tesnya. Tesnya jika saudara yang mau nanti juga bisa saudara bisa mendapatkannya dan saudara bisa tes sendiri nanti ya. Nah, saudara, di bagian sini dikatakan ada banyak macam karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada manusia, dan ini yang tercatat di dalam Alkitab. Ya, ada kerasulan, membedakan roh, iman, kesembuhan, menolong, pengetahuan, mujizat, nubuat, mengajar, dan seterusnya, saudara. Nanti setelah ini saya akan membahasnya satu persatu. Nah, saudara, kita akan mulai dari 1 Korintus 12 dulu, ya, tentang karunia-karunia rohani. Dikatakan ada rupa-rupa karunia, ya. Jangan lupa, tetapi satu roh. Ya, Tuhan memberikan kita banyak sekali karunia rohani, rupa-rupa di dalam pelayanan. Tetapi satu Tuhan. Ya, bukan berarti wah banyak pelayanan, ya banyak rupa karunia rohani. Terus kita berbeda-beda, kita berpecah-pecah gitu ya. Bukan seperti itu. Ya, tetapi ingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita sebagai orang yang percaya banyak sekali karunia rohani yang ada. Ya, banyak sekali pelayan-pelayan yang ada. Tapi ingat, kita itu satu Tuhan, ya, satu roh, ya. Nah, dikatakan ayat 6, ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, saudara, di sini dikatakan jelas bahwa setiap orang itu dikaruniakan, ya, tanpa terkecuali. Ya. Jadi, saudara, kalau saudara berpikir begini, wah, kayaknya saya nggak punya karunia rohani. Nah, saudara, itu sebenarnya tidak mungkin, saudara, ya. Karena setiap orang dikatakan mempunyai karunia rohani itu. Tiap-tiap orang, tanpa terkecuali. Ya. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, jadi, saudara, ketika Tuhan memberikan karunia rohani itu, ya, kita pakai untuk kepentingan di dalam gereja. Ya, satu tubuh Kristus. Nah, ini saudara, ini adalah beberapa yang karunia rohani yang disebutkan, ya, dikatakan sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ya. Ada saudara orang-orang benar-benar Tuhan berikan hikmat khusus, orang-orang kata-katanya itu berhikmat sekali, ya. Tuhan berikan khusus punya pengetahuan. Kalau dikatakan kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, saudara, juga banyak karunia yang ada, ya. Tuhan berikan secara khusus kepada setiap orang, ya, tidak sama, ya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, ya, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh, ya. Lalu kepada seseorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, ada, saudara, ya. Memang betul-betul ada orang-orang yang dikasih karunia Tuhan untuk dapat berbahasa roh, membedakan macam-macam roh. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk mentafsirkan bahasa roh itu. Ya. Nah, sebenarnya, saudara, ini saling melengkapi. Sebenarnya tujuannya bukan untuk diri sendiri, tapi tujuannya untuk membangun jemaat. Ya. Nanti kalau saudara lihat di sini bahwa tentang kita ini adalah satu tubuh Kristus. Kita mempunyai banyak bagian-bagian dalam tubuh, ya, tetapi kita sebenarnya adalah satu tubuh. Katakan di sini, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya, yang tadi saya sudah dibahas, ya. Karena sama seperti tubuh itu satu. Nah, saudara, Paulus di sini menggunakan perumpamaan tubuh, ya, tubuh kita, ya. Katakan tubuh itu satu, anggotanya banyak. Ya, kita mempunyai banyak anggota, ya. Ada yang terlihat di luar, ada di dalam yang tidak terlihat, mungkin seperti jantung, seperti hati, gitu ya. Seperti pembuluh darah, ya. Sebagian bagian hati, bagian ginjal, bagian banyak macamnya di dalam tubuh kita itu banyak yang melakukan fungsinya masing-masing. Dikatakan sekalipun banyak, ya, merupakan satu tubuh, demikian juga Kristus. Nah, saudara, Paulus menggunakan perumpamaan ini, ya, kita sebagai satu gereja, kita satu tubuh, tapi kita satu di dalam Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, ya,
telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tapi atas banyak anggota. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa tidak secara khusus saja nih, saudara ya. Hanya orang jemaat GI Ho Kim Tong ICLA ya yang khusus mendapatkan karunia rohani ini. Tidak, saudara ya, tapi dikatakan mau orang Yahudi, mau orang Yunani, mau orang Amerika, mau orang Indonesia, mau orang di China, mau orang di mana, mereka yang telah menerima Tuhan sebagai juru selamat ya, telah menerima satu roh kudus, saudara ya. Nah, saudara, kita semua di seluruh dunia ini, saudara, sebenarnya dikatakan adalah satu ya, tetapi terdiri dari banyak anggota ya. Nah, saudara, kita harus berpikir seperti itu, saudara, sebagai gereja adalah satu kesatuan. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata. Nah, di mana pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di mana kemenciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Nah, saudara-saudara, kita berpikir ya, di sini di bagian ada yang memang bagian tubuh yang kuat, mungkin ada yang lemah, ada yang kelihatannya tidak melakukan apa-apa gitu, kelihatannya tidak sesuatu hal yang spektakuler gitu ya. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Paulus ini memberikan perumpamaan tentang tubuh, bahwa sebenarnya semua itu sama pentingnya. Bayangkan coba Tuhan memberikan kita 5 jari seperti ini. Satu saja ya, kita ini sakit di sini ya. Aduh, rasanya susah gitu mungkin ya kita mau melakukan banyak hal ya. Padahal kita pikir ini kayaknya yang paling lemah ini. Ini kayaknya yang mungkin yang paling tidak berdaya. Tapi saudara, kadang-kadang saudara, kita itu mungkin sepelekan gitu. Tapi ternyata kalau lagi terluka gitu ya, kalau sakit baru kita sadar betapa pentingnya bagian tubuh itu. Nah, saudara, sama seperti di dalam gereja, sama seperti kita semua sebagai orang Kristen. Tuhan kasih kepada kita karunia rohani itu banyak sekali dan berupa-rupa. Ya, mungkin saya misalkan bisanya A gitu ya. Misalkan satu orang lain bisanya B gitu ya. Satu orang lain bisanya C, satu orang bisanya D. Satu bisa nyanyi, satu bisa main, satu bisa masak, satu bisa administrasi, satu bisa ramah tamah gitu ya. Satu bisa bagian multimedia. Nah, saudara, kita saling melengkapi sebagai satu gereja ya. Bayangin kalau dalam satu gereja ya, ICLA, seluruh anggotanya cuma bisa satu hal aja. Ya, contohnya seluruh orang bisanya masak aja gitu ya. Bayangin saudara ya. Disuruh PowerPoint nggak bisa gitu ya. Disuruh nyanyi nggak bisa, disuruh main musik nggak bisa. Nggak bisa, semua jemaat bisanya cuma main masak doang. Nah, saudara bayangin gimana gitu ya gereja. Tapi saudara, kita lihat di dalam gimana Tuhan itu luar biasa, memberikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Memberikan setiap orang khusus ya. Setiap bagian tubuhnya itu ada unik-uniknya. Tapi tujuannya adalah satu ya, kita ini adalah satu tubuh untuk kebangunan gereja. Ya. Dikatakan andai kata semuanya adalah satu anggota, di mana ke tubuh memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, ya, aku nggak butuh engkau, ya. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku nggak butuh engkau, ya. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling membutuhkan, ya, paling dibutuhkan. Nah, saudara, kita melihat bagaimana kita sebenarnya saling membutuhkan satu dengan yang lain, ya. Makanya saudara, kita berasa sekali gitu ya kalau di gereja ada satu orang si A itu nggak ada. Wah, biasa si A itu biasanya selalu melakukan hal ini gitu ya. Misalkan selalu melakukan ini setiap pagi. Si A ini selalu rajin sekali gitu ya. Tapi satu kali si A ini nggak datang gitu ya. Dia mungkin sakit, nggak bisa berhalangan hadir. Wah, kita langsung berasa sekali si A ini wah, sangat dibutuhkan sekali, walaupun kelihatannya nggak kelihatan gitu di dalam pelayanan. Saudara, kita adalah satu tubuh Kristus, ya, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa,
sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, ya. Supaya ya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, ya. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, saudara ya, saudara Paulus menuliskan di dalam kitab Korintus ini, karena ada saudara beberapa orang yang mungkin merasa, wah bangga nih gitu ya, saya punya karunia khusus, karunia rohani yang seperti ini. Wah, saya misalkan pintar di dalam bernyanyi, ceritanya begitu ya saudara. Wah, saya bisa membanggakan karunia rohani yang Tuhan kasih kepada saya. Udahlah, akhirnya saudara karena saling membangga-banggakan, yang satu jagonya A, yang satu jagonya B. Wah, ini lama-lama bisa pecah saudara ya. Gara-gara mungkin saling membanggakan diri sendiri ya. Memikirkannya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, saudara jangan lupa ya, di dalam sini Paulus itu mengingatkan kepada kita bahwa kita itu satu tubuh, jangan sampai terjadi perpecahan satu tubuh ya. Bayangin kalau kita saling berantem dengan tubuh kita sendiri ya, saling pecah gitu ya, saling pecah belah ya, gimana gitu, kita satu tubuh ya, kita pasti saling terluka jika di dalam tubuh kita itu terjadi perpecahan. Paulus mengingatkan bahwa setiap kita itu harus saling memperhatikan. Walaupun semua berbeda, tetapi kita adalah satu, kita harus saling memperhatikan. Kalau ada satu anggota menderita, semua anggota turut menderita ya. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ya, saudara, mungkin kalau kita ada bagian tubuh kita yang sakit, ya. Ya, saudara, mungkin ada kecelakaan gitu ya, sakit, aduh, mungkin kakinya kena sesuatu. Nah, saudara, seluruh tubuh jadi ikut menderita, bukan? Kita sama-sama sedih. Tapi jika ada satu anggota yang, mungkin salah anggota tubuh kita yang senang gitu ya, nah kita juga ikut bersukacita. Sama di dalam gereja, saudara ya. Mungkin di dalam anggota tubuh Kristus ya, mungkin ada yang menderita, kita juga perlu sama-sama memperhatikan. Kita juga turut sedih ya atas mereka. Tapi saudara, mungkin ada satu hal, kabar baik gitu ya, mungkin ada kabar baik akan sesuatu hal, kita akan sama-sama bersukacita. Kenapa? Kita satu tubuh Kristus. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya. Saya lanjutkan ke dalam kitab Roma pasal 12 ya. Ini terus berbicara tentang kita sebagai tubuh Kristus mempunyai karunia-karunia yang berbeda ya. Tetapi sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Sekali lagi diingatkan bahwa kita itu mempunyai tugas yang beda-beda ya. Dalam satu tubuh ini kita saling membutuhkan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, saudara ya. Setiap orang mempunyai karunia yang lain-lain menurut ya Tuhan kasih kepada kita berbeda-beda. Ya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika karunia itu adalah untuk baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, ya baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, barulah kita menasihati. Nah, saudara, kita lihat di sini ada beberapa karunia-karunia ya. Mungkin ada orang yang benar-benar Tuhan kasih secara khusus, dia pandai untuk mengajar. Ya, ketika orang ngajar, Tuhan benar-benar berkati dia dan orang yang diajari ngerti. Tapi ada juga mungkin karunianya nggak di situ. Ya, ada orang ngajari sesuatu, tapi yang diajari nggak ngerti-ngerti, gitu ya. Nah, mungkin saudara itu bukan karunianya. Nah, kita lihat ada orang yang punya karunia di dalam menasihati, dalam membagi-bagikan sesuatu, ya. Lalu ada juga siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Baik, saya lanjutkan ke dalam Efesus pasalnya yang keempat. Dan ialah yang memberikan baik, ya. Nah, saudara, di sini disebutkan ada rasul-rasul, maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan juga pengajar-pengajar. Nah, saudara, ini adalah orang-orang yang Tuhan panggil secara khusus ya untuk dikatakan apa? Memperlengkapi orang-orang kudus ya bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Memang saudara, memang ada orang-orang yang Tuhan panggil yang menjadi penginjil gitu ya, gembala, pengajar-pengajar di seminari gitu, seperti contohnya dia mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tujuannya apa?
agar kita itu mengerti kebenaran firman Tuhan secara sempurna. Kita dapat mengerti pekerjaan Tuhan, pembangunan tubuh Kristus. Dikatakan sampai apa? Kita semua untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Soalnya jangan sampai nanti kita sebagai orang Kristen gitu nanti kita jadi mudah terombang-ambing ya, karena dengan banyaknya ajaran-ajaran yang mungkin kita belum tidak mengerti secara sempurna, saudara ya, atau mungkin ada ajaran-ajaran tidak benar kita langsung dengar dan kita bisa terombang-ambing. Nah, saudara, ada beberapa orang karunia-karunia rohani yang Tuhan panggil secara khusus, mereka menjadi para pengajar-pengajar gitu ya. Mereka yang membawa firman Tuhan. Nah, saudara, tujuannya agar sungguh kita semua sebagai satu tubuh Kristus itu semakin diperlengkapi. Ya, tujuan dari mereka adalah mereka membawa kebenaran firman Tuhan agar kita menerima makanan itu ya. Jadi kita tidak hanya minum susu saja, tetapi makanan berat juga. Ya, kita makan makanan itu, makanan-makanan rohani. Ya, makin lama kita semakin dewasa kerohanian kita. Nah, dikatakan jika kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tujuannya seperti itu, saudara, semoga kita semakin dewasa secara rohani. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Ya. Dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan ikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara di bagian sini saudara perhatikan bahwa kepala dari gereja itu adalah Kristus. Bukan Mbah Hose, bukan siapalah, bukan kepala dari gereja itu bukanlah seseorang atau manusia, saudara ya. Tapi kepala gereja yang sesungguhnya adalah Kristus. Kita semua adalah satu tubuh. Tuhan kasih kita karunia masing-masing. Pelayanan semua ada bagian-bagiannya. Ya, dalam pekerjaan itu tiap-tiap anggota punya masing-masing. Ya, tujuannya sekali lagi untuk pertumbuhan kita semua, ya pertumbuhan kita semua agar kita semakin lama serupa seperti Kristus, bertumbuh ke arah Dia Kristus yang adalah kepala gereja. Nah, saudara, ya di dalam gambar ini kita melihat banyak orang punya gift-gift yang berbeda, ya Tuhan kasih banyak sekali hal. Tapi kita kepalanya gereja adalah Tuhan Yesus Kristus dan kita adalah bagian tubuhnya, one body ya. Nah, saudara, kalau ketika saudara belajar ya tadi dari firman Tuhan, ya fungsi karunia-karunia rohani itu apa jadinya? Nah, saudara, dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi, saudara, tujuan dari kita mempunyai karunia-karunia rohani adalah untuk memperkuat ya persekutuan jemaat dan gereja. Kita saling melayani, saling melengkapi, ya melakukan pelayanan jemaat. Ada satu yang kurang ini, ada selalu Tuhan kasih, ya punya karunia khusus di dalam melakukan hal ini. Ada satu orang yang lain, saya nggak bisa melakukan ini, tetapi ini orang bisa. Kita saling melengkapi, ya. Kita di dalam, coba lihat saudara di dalam grup Zoom ini ya saudara ya. Bagi saudara yang partisipasi di dalam grup ini, saudara coba pikir karunia-karunia rohani apa yang Tuhan kasih kepada kita. Pasti nggak sama semua, bukan? Ya, Tuhan nggak kasih semua, kita sama semua. Tujuannya buat apa? Kita bisa saling melengkapi. Saya banyak hal kekurangan juga, saudara. Saya ada banyak hal kekurangan ini dan itu. Saudara juga banyak kekurangan ini dan itu. Tapi saudara, Tuhan kasih kepada kita karunia khusus ya kepada kita. Tujuannya untuk kita saling melengkapi untuk kepentingan bersama sebagai satu tubuh Kristus. Dan yang terakhir adalah agar kita itu bisa memuliakan Tuhan. Ya, dengan segala apapun yang kita lakukan, saudara ya, kita lakukan perbuatan untuk Tuhan, ya, untuk memuliakan Kristus, ya. Jadi itu, saudara, fungsi-fungsi karunia rohani yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kesalahan apa, saudara ya, yang berhubungan dengan karunia rohani? Nah, saudara, ini satu kesalahan jika kita itu menyembunyikan, ya, dan tidak menggunakan karunia-karunia rohani. Nah, saudara kalau ingat perumpamaan tentang talenta ya, ada Tuhan yang memberikan 10 talenta, ada yang memberikan 5, ada yang 2, ada yang 1. Ya. Yang 5 orangnya
multiplied, ya. Jadi berlipat ganda jadi 10. Yang 2 lalu jadi 4. Yang 1 diapain? Disembunyiin. harusnya dilipat gandakan gitu kan ya. Tapi dia disembunyiin. Lihat pada akhirnya saudara, dikatakan Tuhan itu menghukum ya. Saudara, ini satu kesalahan saudara ya, ketika Tuhan itu memberikan karunia-karunia rohani, kita malah sembunyiin. Ini satu hal yang salah. Yang berikutnya saudara, kesalahan berikutnya adalah kita menggunakan karunia rohani ini untuk keuntungan diri sendiri, untuk kekuasaan, jabatan, uang, dan pujian. Saudara, itu sesuatu hal yang berbeda ya saudara ya. Ketika kita menggunakan karunia rohani itu untuk diri sendiri, kesombongan kita, perpecahan, saudara, ini adalah sesuatu hal yang salah ya. Dan mungkin kita bertanya, saudara, apakah sungguh-sungguh orang ini orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan ya, menggunakan karunia rohani untuk dirinya sendiri gitu ya, untuk jabatan atau uang dan juga pujian. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, di bagian sini saudara ya, ini adalah tes deteksi karunia. Ya mungkin saudara mungkin tidak langsung tahu gitu ya, karunia rohani apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara, pada saat ini saudara ada banyak sekali tes-tes ya untuk mendeteksi karunia rohani apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, mungkin ada beberapa orang yang Tuhan mungkin dari orang-orang kasih tahu kepada kita, kamu itu sangat baik sekali loh ketika kamu talentanya di sebagian sini, kamu kayak punya karunia seperti ini. Mungkin kita menyadari bahwa orang memberitahu saya kepada, saya punya karunia seperti ini. Tapi mungkin ada beberapa orang juga yang mungkin merasa, saya nggak tahu karunia rohani apa yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, saudara, jangan khawatir bahwa sebenarnya sekarang ini ada banyak sekali tes-tes deteksi karunia rohani. Nah, ntar bagi saudara yang mau, ya, saudara bisa message kepada saya gitu ya, dan saudara bisa isi sendiri di rumah. Nah, di sini sebenarnya di bagian ini adalah Hoki Mentung punya, dan saya ingin memberikan contoh saja, kurang lebih seperti ini lembar assessment ini. Saudara perlu diisi skor-skornya. Misalkan saudara menikmati bekerja di balik layar ya, nah, saudara suka melakukan hal ini, nah saudara kasih skornya gitu ya. Saya biasa berinisiatif memerankan kepemimpinan dalam sebuah kelompok, ya, menjadi pemimpin. Mungkin saudara pikir, saya bukan tipe-tipe orang pemimpin, saya mendingan orang-orang di balik layar aja. Nah, saudara mungkin skornya yang nomor 1, nomor 2, enggak gitu ya. Nah, saudara nanti ada lembaran-lembarannya bagi saudara yang mau, nanti saudara bisa kabari saya ya. Oke, nah nanti saudara pada akhir-akhirnya nanti akan ada jumlah-jumlahin saudara. Nanti saudara akan melihat di akhirnya itu karunia-karunia rohani apa yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ini ada banyak saudara, kurang lebih ada 14 ya yang Hoki Mentung punya. Dan pada akhirnya saudara di sini ya saudara akan melihat ada bentuk pelayanannya yang sebenarnya kita bisa lakukan di dalam gereja. Ya sebenarnya kita harus memakai karunia rohani ini saudara ya untuk melayani. Nanti Ibu Yunyu juga bisa menjelaskan gitu ya, bagaimana kita itu sebenarnya harus melayani juga gitu ya. Jadi tidak sampai kita diam-diam saja gitu ya, tidak melakukan sesuatu, Tuhan sudah kasih karunia rohani, tapi kita diam-diam aja gitu, tidak mau melakukan, nggak mau. Saya mau hanya duduk manis, menikmati, pulang gitu ya. Saudara, kita harus saling melengkapi. Tuhan kasih kepada kita karunia rohani untuk kita menguatkan satu dengan yang lain. Contohnya saudara ya, setelah saudara mendapatkan yang pertama, saudara, karunia rohani itu lebih, saudara, maunya menolong gitu ya. Nah, bentuk pelayanannya apa? Ya di dalam gereja kita bisa menjadi pengurus misalkan, atau mungkin jadi ketua tim kerja gitu ya, atau panitia dalam pelayanan ya, saudara bisa melakukan hal itu, atau mungkin penyambutan, kolektan, multimedia ya. Saya suka menolong, saya suka sekali dengan hal-hal yang berhubungan sound system. Tuhan kasih saya karunia khusus dalam sound system atau multimedia, hanya klik-klik, nah saudara bisa. Nah di sini juga bisa tuh surprise misalkan ya, bisa bantu Pak James di sini gitu ya, misalkan ada punya karunia mau membantu, karunia untuk betul-betulin sesuatu, nah saudara bisa ke sana. Atau mungkin saudara Tuhan anugerahkan kepada khusus bagi saudara menjadi seorang pemimpin ya. Nah saudara bisa jadi pengurus ya, bisa menjadi ketua panitia atau dalam kepanitiaan tertentu, bisa juga saudara jadi pemimpin care group ya. Di sini banyak juga yang join care group saudara ya.
Mungkin tidak semua orang dikasih memberikan leadership itu, saudara, kepemimpinan. Ya. Tapi ketika saudara dikasih karunia rohani di dalam memimpin, saudara bisa memimpin ya, di dalam sesuatu. Tuhan kasih kepercayaan kepada kita. Mungkin awal kita nggak bisa. Tapi jangan lupa, saudara, nanti lama-lama Tuhan akan tambahkan itu semua. Lama-lama Tuhan akan tambahkan karunia rohani itu. Kalau saudara ada juga yang hospitality, yang ramah tamah. Wah, orang ini baik banget gitu ya. Nah, cocok jadi apa? Jadi usher gitu ya. Setiap kali ketemu, halo Pak Jose, apa kabar? Waduh, saudara kelihatan gitu, orangnya ramah tamah sekali. Orangnya baik, cocok jadi usher gitu ya. Oh, baru pertama kali datang ya. Oh, silakan duduk di sebelah sini. Wah, kelihatannya ramah tamah sekali gitu ya. Nah, saudara, orang-orang seperti ini punya karunia khusus ya untuk menjadi misalkan usher, penyambutan, atau visitasi jemaat gitu ya, atau tim persekutuan. Dan juga yang keempat ada juga ya pelayanan. Ya, ada yang mungkin Tuhan give dalam pemusik gitu ya, jadi singer. Ada juga yang bernyanyi, paduan suara, pemimpin pujian. Lalu ada juga penyambutan, kolektan, ya, multimedia, sarpras gitu ya. Ada juga ada yang Tuhan kasih give khusus di dalam bidang administrasi ya. Mungkin sebagai sekretaris atau mungkin sebagai keuangan misalkan ya. Mungkin saudara punya talenta atau mungkin punya experience sebelumnya dalam pekerjaan. Nah, saudara, Tuhan kasih karunia itu, nah, kita bisa pakai, saudara, untuk pelayanan dalam gereja. Ya. Lalu ada juga yang memberi, giving. Ada juga yang Tuhan titipkan kepada kita, mungkin. Tuhan telah memberkati kita dalam pekerjaan. Dan nah, saudara, ada yang orang-orang yang benar-benar Tuhan pakai untuk memberikan persembahan, ya, mungkin untuk pelayanan khusus, pelayanan misi, atau pembangunan gereja, ya, atau mungkin hal-hal yang lain, membantu orang-orang yang susah. Ada banyak hal. Bagian 7 juga ya, kemurahan hati, mercy ya. Dia juga rasanya ada hatinya perlu belas kasihan gitu ya. Ada juga bisa di dalam visitasi, diakonia. Ada juga yang penguatan, ya, counseling. Ya, memang ada gift-gift khusus, saudara, yang mungkin Tuhan bisa pakai orang ini untuk dikuatkan, ya, bisa counseling ya. Itu tidak hal-hal yang tidak mudah, tidak semua orang bisa. Mengajar, ya. Ya, tuh mungkin ada orang-orang yang mungkin ngajar middle school, ya, ngajar youth gitu ya. Tidak semua orang punya gift ngajar ya. Memimpin care group dan juga guru Suti Kids. Suti Kids ini adalah guru-guru sekolah minggu, saudara ya. Yang artinya kalau di Bandung itu guru Suti Kids itu artinya dia sebagai guru-guru yang mengajar Sunday school. Penggemalaan ya, bisa menjadi pemimpin care group atau guru sekolah minggu. Ada juga kerasulan ya, apostle yang menjadi majelis. Ya, Tuhan panggil menjadi majelis secara khusus, atau mungkin pelayanan di misi. Ada juga yang misionaris, saudara ya. Kata-katakan di sini, orang-orang ada Tuhan benar-benar panggil hatinya di dalam misi. Ya. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mungkin Tuhan panggil khusus juga ya, mau melayani misalkan ya, sampai mau ke daerah-daerah gitu ya. Tapi nggak juga harus ke daerah-daerah. Misalkan di daerah ini gitu ya, orang-orang ada Tuhan-Tuhan yang orang yang panggil khusus, ya mereka punya karunia itu. Ya. Penginjilan ya, visitasi, konseling, misi, DPI pribadi. Ya, ada orang yang mungkin dengan mudahnya, saudara ya, ketika ketemu orang langsung cerita tentang Tuhan, langsung cerita tentang Tuhan Yesus, mau langsung cerita tentang mengapa kamu percaya. Nah, saudara, ini adalah karunia-karunia khusus yang mungkin tidak semua orang punya ya. Kalau dikatakan ayat 14, syafaat ya, ada yang mungkin mau jadi tim pelayanan doa ya, berdoa syafaat ya, debatnya doa Rabu gitu ya, visitasi dan juga konseling. Nah, saudara, ada banyak hal ya. Oke, nanti setelah itu, saudara, nanti setelah di akhir itu, saudara, setelah saudara total gitu ya, saudara akan tahu 3 karunia utama apa yang paling besar, saudara bisa tulis di situ. Dan bidang pelayanan apa yang menggairahkan saya. Nah, pelayanan yang tadi, saudara ya, kira-kira Tuhan itu panggil saya tuh untuk melayani ke arah mana? Pelayanan yang mana gitu ya. Nah, saudara bisa tulis itu, dan harapannya, saudara, bagi kita yang mengikuti Sempatra pada hari ini, atau mungkin nanti setelah ini saudara yang mengikuti juga tayangan ulang mungkin di YouTube ya, saudara bisa pikirkan, saudara ya, karunia apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara, dan bidang pelayanan apa yang sebenarnya Tuhan gerakkan kepada saudara. Mari, saudara, kita sama-sama melayani, kita sebagai satu tubuh Kristus, membangun gereja kita untuk memuliakan nama Tuhan, memakai karunia rohani kita untuk melayani satu dengan yang lain.
Saudara, dengan secara cepat saya akan berbicara tentang, ya ini adalah Discovering Your Sheep for Ministry. Saudara, ini adalah salah satu juga sama tes karunia rohani, tetapi berdasarkan Rick Warren. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti care group, ya mungkin Saudara tahu akan hal ini juga ya. Jadi apa itu sheep, Saudara ya? Yang pertama S itu adalah spiritual gift. Ya, untuk tahu untuk pelayanan kita, Saudara, kita perlu tahu apa sih karunia rohani yang Tuhan berikan kepada saya. Yang kedua adalah heart. Ya, apa sih passion Saudara? Saudara rindunya itu melayaninya di bagian apa gitu ya? Spesifik grupnya seorang seperti apa? Lalu abilities, kemampuan apa yang Tuhan berikan kepada saya? Lalu personality, kita punya banyak kepribadian, ya. Lalu experience, pengalaman-pengalaman. Saya akan membahas secara cepat satu persatu, Saudara ya. Nah, spiritual gift, ya. Di dalam Rick Warren, ya mereka juga mengambil hal yang sama, Saudara, dari 1 Korintus 12, Efesus pasal 4, dan juga Roma pasal 12. Ini adalah spiritual gift yang telah Tuhan berikan ya kepada kita. Nanti Saudara di dalam tas itu juga ada, Saudara ya. Saudara pilih ini. Ya, cara mendeteksinya seperti bagaimana. Spiritual gift yang Tuhan berikan kepada kita itu apa aja sih? Ya. Lalu heart gitu ya. Kita passionnya di bagian mana sih gitu? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau Tuhan tempatkan? Oh, saya suka sekali, misalkan melayani di bagian accounting gitu ya, accounting ya. Atau saya suka sekali, passion saya tuh kayaknya mau ketemu orang gitu ya. Oh, mungkin visitasi, atau mungkin saya senang sekali untuk menyambut jemaat. Itu passion saya. Nah, Saudara bisa cari di situ ya. Lalu passionnya untuk specific people, Saudara ya, mungkin oh saya mau melayani orang-orang yang lansia, saya mau melayani orang-orang anak-anak muda, saya melayani untuk orang-orang yang sudah menikah, saya melayani orang-orang yang masih anak-anak kecil gitu ya, dan banyak hal gitu ya. Lalu passion Saudara untuk melihat perubahan itu ya di bagian ini. Lalu ability, ya Saudara, di ability itu kemampuan-kemampuan ya. Tuhan berikan kita bakat-bakat alami ya. Mungkin Saudara jago di dalam entertain gitu ya, recruiting, researching, artis ya, grafik, planning, managing, counseling, banyak hal Saudara ya. Tuhan kasih kita karunia-karunia rohani yang berbeda-beda, talenta-talenta yang berbeda. Nah, di bagian sini Saudara dicocokin nanti Saudara spiritual gift-nya apa, passion-nya apa, lalu Saudara bisanya apa ya. Setelah itu personality-nya nanti seperti apa ya. Saudara ada yang extrovert ya. Sangat ekstrovert sekali, tapi ada juga Saudara yang introvert ya. Tuhan punya kasih personality-nya beda-beda gitu ya. Terus ada juga orang yang self-ekspresif yang Saudara langsung memberikan pikiran-pikiran Saudara itu langsung Saudara bisa langsung sharing ini dan segala macam. Tapi ada juga yang rasanya dipendam sendiri ya. Personality-nya beda. Ada juga orang yang senang rutin ya. Oh, saya maunya rutin terus. Tapi ada juga yang suka yang hal-hal acara-acara tertentu gitu ya, variety. Ada beberapa orang personality-nya suka kooperatif, artinya Saudara senang bekerja sama dengan orang lain. Tapi ada juga Saudara ya, personality orang yang hanya misalnya kerja cuma sendiri, misalnya, atau cuma berdua, atau kompetitif sekali gitu ya. Nah, Saudara, nanti dicocok-cocokkan Saudara ya, karena Tuhan menciptakan kita itu begitu spesial. Ya, personality berbeda-beda. Kita punya background berbeda-beda. Nah, Saudara, Tuhan kasih karunia kita berbeda-beda untuk melayani di satu tempat secara khusus ya. Ada juga experience, pengalaman Saudara. Berapa lama Saudara sudah melayani Tuhan ya dalam masa lampau? Atau mungkin pengalaman-pengalaman kerja apa ya Saudara yang dulu menikmati di sebelumnya ya dalam pekerjaan Saudara? Atau Saudara dulu kerjanya sekolahnya sekolah apa? Educational background-nya Saudara apa ya? Spiritual experience-nya apa waktu kita mengalami dengan Tuhan? Ada juga dikatakan painful experience-nya apa ya? Mungkin Saudara mungkin ada juga ya Saudara orang-orang yang pernah mengalami keluarga-keluarga dari broken home. Ya mungkin dia mengalami painful experience sebagai orang tua saya mungkin broken family gitu ya. Dan saya mau melayani orang-orang yang secara khusus gitu ya, memberikan counseling kepada orang-orang yang mengalami broken home juga. Nah, Saudara, Tuhan bisa memakai painful experience gitu ya. Ministry experience, kita punya background pada waktu dulu masih kerja. Untuk apa? Bisa juga untuk gereja, untuk kebangunan kita bersama, Saudara, sebagai satu gereja. Nah, Saudara, kurang lebih seperti itu. Kalau di dalam Rick Warren ya, dari shape itu, Saudara ya. Dari shape itu, Saudara, kita bisa tahu, Saudara,
setelah dites gitu ya, saudara ya. Nah, saudara bisa akan tahu nanti saudara melayani itu di bagian mana, di bagian yang mana, pelayanan apa saudara yang saudara bisa lakukan di dalam pelayanan untuk gereja. Jadi tujuannya adalah setiap bagian dari kita adalah kita berpartisipasi saudara di dalam melayani Tuhan. Ya, jangan sampai saudara kita simpan karunia rohani itu, ya kita simpan sendiri dan kita tidak pakai, ya. Baik, kurang lebih seperti itu saudara untuk sesi Sam Petra. Saya ingin membuka jika ada Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya, ya. Jika Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini ada yang mau bertanya, Saudara bisa memberikan pertanyaan. Atau mungkin Ibu Yung Yung jika ada tambahan dari bagian ini juga saya persilakan Bu Yung Yung beberapa hal. Tidak ada? Saya pikir cukup banyak ya, udah ya. Udah ya, oke. Thank you. Baik, Bapak Ibu Saudara, kalau ada mau bertanya, Saudara bisa unmute. Kalau Saudara tahu unmute, bisa unmute dulu, lalu Saudara bisa langsung tanya. Atau kalau mungkin Saudara malu untuk bertanya di chat ini, malu bertanya di sini, Saudara bisa langsung ketik di dalam kolom chat ya. Baik, Saudara, sambil Saudara berpikir-pikir, kalau ada pertanyaan, Saudara bisa langsung chat saja ntar ya di dalam chat ini. Nah, saya ada beberapa pertanyaan, Saudara, yang sebenarnya sudah ada diajukan kepada saya beberapa waktu lalu, gitu ya. Nah, saya akan menjawabnya, gitu ya. Apakah kita langsung tahu apa spiritual gift dan juga talenta kita sejak lahir? Atau sesudah menjadi orang Kristen? Ataukah kita harus menyelidiki atau mencari tahu sendiri? Nah, saudara, ya ketika langsung lahir langsung tahu spiritual gift rasanya ya impossible juga gitu ya, langsung wah saya langsung tahu gitu ya. Tapi saudara memang seiring berjalan dengan waktu gitu, ketika kita menjadi dewasa, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, nah saudara kita pelan-pelan tahu kan kita punya itu gift-nya itu di mana. Tapi mungkin ada juga orang-orang yang nggak tahu gitu ya, rasanya I have no idea. Ya, aku nggak tahu aku punya gift-nya apa. Nah, saudara, bagi saudara yang mungkin tidak tahu ya spiritual gift-nya apa, saudara bisa melakukan tes tersebut. Ya, tes tersebut sebenarnya dapat menolong saudara tahu saudara apa tuh spiritual gift-nya dan dipakai saudara untuk pelayanan. Gitu ya. Lalu juga ada yang nanya, mana sih yang lebih penting untuk seorang Kristen, spiritual gift atau talenta? Nah, saudara, bagi kita yang sudah percaya, kita itu adalah mempunyai karunia-karunia rohani. Ya, yang lebih penting kita sebagai orang Kristen adalah spiritual gift, ya, karena kita pakai untuk apa? Untuk kebangunan satu dengan yang lain. Kita melayani satu dengan yang lain, ya. Dan tujuannya seperti itu, saudara ya. Pertanyaan yang lain, apakah spiritual gift hanya dipakai di gereja atau di dalam pelayanan yang berhubungan dengan kerohanian? Apakah spiritual gift juga dipakai dalam pekerjaan atau kehidupan kita sehari-hari? Oke, saya mau minta Bu Yung Yung mau bantu jawab ini, Bu Yung Yung. Ya, boleh di-unmute. Ya, memberikan pandangan yang lain. Ya. Oke. Sebenarnya spiritual gift ataupun talenta, bakat itu kan dua-duanya dari Tuhan, ya kan? Ya. Jadi kalau bagi saya, ketika seorang belum percaya dia udah punya talenta, right? Ya. And then setelah dia percaya dia ditambah lagi, bukan hanya talenta, ada spiritual gift. So dia ada double blessing. So kita tahu bahwa kalau kita menjadi orang Kristen, tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, whatever we have yang kita terima dari Tuhan, ya, dan kita harus pakai untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kalau bagi saya, talenta itu ketika kita percaya kepada Tuhan, itu juga kan dari Tuhan. Kalau kita pakai untuk pelayanan, itu juga menjadi spiritual gift, talenta itu. Jelas ya maksud saya? Ya. Jadi sebelum percaya Tuhan, mungkin kita lihat itu sebagai satu bakat. Tapi setelah kita percaya Tuhan, kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, jadi itu menjadi spiritual gift. Nah, bagi saya, gift yang Tuhan berikan, itu bisa diaplikasikan di mana saja, di pekerjaan ataupun kehidupan kita sehari-hari. Tapi, especially, itu Tuhan berikan untuk membangun the body of Christ, yaitu gereja itu sendiri, gitu.
Jadi kita tuh nggak bisa bilang gini, oh kalau aku di kantor aku nggak pakai ya giftku ya, atau di rumah enggak ya, cuma dipakai di gereja aja, nggak gitu juga. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjadi blessing. Itulah sebabnya spiritual gift itu kita harus pakai bangun, kita harus kembangkan. Makin kita gunakan itu makin berkembang. Kayak kita exercise, muscle-nya makin kuat. Jadi kalau ada body part di dalam tubuh kita yang kita tidak pernah gerakin, makin lama makin lemah. Begitu sih. Ya. Jadi kita nggak bilang hanya di lingkungan gereja terhadap orang Kristen aku pakai ini. Kalau ketemu orang bukan Kristen aku nggak pakai spiritual gift. Nggak gitu. Let's say tadi ya spiritual gift yang di nomor 13 itu kan ada misi ya, tentang misi ya, penginjilan. Apakah kita hanya pakai itu di gereja, di dalam pelayanan gereja? Enggak juga. In our daily life, let's say in the office kita ketemu orang nggak percaya, kita bisa pakai spiritual gift kita untuk menjelaskan Injil kan kepada orang itu, right? Jadi itu nggak bisa dibatasi dengan lokasi di mana kita berada. Dan kita dimanapun kita berada, kita harus menggunakan gift itu. Tapi secara khusus, mainly secara yang paling utama itu kita harus pakai di dalam membangun tubuh Kristus itu. Baik. Ya, thank you Bu Yung Yung ya untuk penambahannya dan jawabannya. Jelas nggak ya? Sorry. Jelas semua. Thank you. Ya memang kita ya Bapak Saudara, jadi ya ini bagus ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi kita tidak membeda-bedakan sebenarnya. Oh saya kerja pakai ini. Tapi setelah kita itu menjadi orang Kristen, setelah kita itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita adalah duta-duta Kristus. Ya, kita semua adalah utusan Kristus kemanapun Tuhan utus kita. Tuhan taruh tempat kerja, taruh dalam keluarga. Tuhan mau memberikan kepada kita karunia-karunia rohani yang ada itu juga bisa memberkati orang lain juga, gitu ya. Tapi terutama memang yang tadi Alkitab bilang untuk tubuh Kristus lebih dahulu. Baik, thank you. Kita lanjutkan ya, coba kita lihat di sini. Apakah kita memakai talenta atau spiritual gifts dalam pelayanan kita atau dua-duanya? Perbedaannya apa? Yang mana yang dipakai untuk pelayanan, yang mana dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, Ibu Yung Yung mau tambahkan lagi Bu Yung Yung ini. I think ini mirip yang tadi ya, Ya, tentang talenta dan spiritual gift, right? Iya, betul. Iya, jadi kita nggak perlu beda-bedain sebenarnya ya. Oke, terus ada berapa macam spiritual gift yang kita ketahui atau yang tertulis di dalam Alkitab? Apakah ada yang tidak tertulis di Alkitab? Ya, menurut Ibu Yung Yung gimana? Aku ditodong terus ya. Sebenarnya banyak sih ya gift ya. Cuman yang ada yang dimention, ada yang tidak dimention. Sebab Tuhan itu memberikan kita gift itu banyak sekali. Variety. Ya, jadi banyak macam-macam, nggak hanya terbatas di dalam Alkitab. Tentu yang di dalam Alkitab itu sesuatu yang relate sama pelayanan di gereja pada umumnya. Ya, itu yang disebutkan. Karena konteksnya ini kan surat-surat yang dituliskan kepada jemaat di Korintus gitu. Tapi sebenarnya macamnya dan itu lebih banyak dan luas sekali kalau menurut saya. Ya. Iya, thank you semua. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal memang kayak tadi di dalam ketiga kitab tadi itu ya. Jadi Korintus, Roma, dan juga Efesus. Nah, itu adalah kepada 3 audiens yang berbeda sebenarnya. Dan kepada 3 audiens berbeda itu, spiritual gift-nya yang Paulus bilang itu beda-beda gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin yang tertulis, yang terlihat, yang dalam Alkitab sudah dicatat seperti itu. Mungkin ya, ada banyak hal juga yang kita nggak ketahui, tetapi memang ada gitu ya. Nah, tapi memang secara major ya yang tertulis di dalam Alkitab. Gitu sih ya. Oke, apakah kita harus meminta atau berdoa untuk mendapatkan spiritual gift? Atau otomatis diberikan? Nah, saudara, yang pertama adalah tadi ya, ketika kita menjadi orang percaya, Tuhan kasih kepada kita ya spiritual gift itu. Tapi bisa nggak kita berdoa, ya kita meminta?
menurut saya bisa gitu ya, mendengar saya kita meminta, ya ketuklah kita minta gitu, kita Tuhan tolong berikan saya untuk misalkan melakukan hal ini ya, gift yang seperti ini ya, kita bisa minta kepada Tuhan ya, Tuhan kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Ada yang mau ditambah mungkin Ibu Yung? Ya, jadi kita boleh minta gini. Sebenarnya setiap orang percaya itu kan sudah diberi spiritual gift. Tetapi sometimes kita nggak pernah exercise, kita nggak pernah digunakan, terus jadi nggak berkembang. Jadi kita tuh seperti nggak punya tapi seperti tidak punya. Karena apa? Tidak pernah dipakai. Misalnya, aku orang yang punya uang, tapi aku nggak pernah belanja gitu, nggak pernah menggunakan uang. It seem like aku sama aja kayak orang yang nggak punya duit gitu. Tapi sebenarnya aku punya duit gitu. Ngerti ya maksud saya? Nah, dalam hidup kita Tuhan juga memberikan kita spiritual gift. Tapi karena kita tidak pernah menggunakannya, as if kita tuh tidak punya apa-apa gitu. Itulah sebabnya kita harus encourage orang Kristen untuk coba melayani. Untuk find out di mana kita diberikan spiritual gift itu. Di dalam bidang apa. Itu yang pertama. Lalu kalau misalnya kita, let's say, saya waktu menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, saya punya struggle. Struggle saya itu saya nggak berani ngomong di depan orang banyak. Saya tuh paling nervous ya kalau bicara di depan orang banyak. But as hamba Tuhan kita ada pelajaran untuk preaching. You know, preaching itu harus preach in front of many people. Itu sangat menyiksa bagi saya. Jadi saya cuma berdoa sama Tuhan, aduh Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan, tapi saya paling takut nih khotbah nih. Saya paling takut ngomong di depan orang. Tuhan berikan saya pertolongan. Ya, memang saya terus berdoa dan Tuhan menolong saya sampai sekarang. Honestly, saya masih struggle. Tapi setiap kali saya minta tolong sama Tuhan untuk help me di dalam hal ini, Tuhan, saya rasakan Tuhan nolong. Sehingga banyak orang mengatakan, masa sih Ibu Yung nervous, nggak kelihatan ngomongnya gitu. Sebenarnya aku nervous, tapi I think itu Tuhan yang tolong saya gitu loh. Jadi itu yang saya alami. Jadi kita boleh minta dan Tuhan pasti akan tolong. Karena kita lakukan ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk gereja atau untuk tubuh Kristus. Nah, tapi ada ekstrim yang lain. Ada orang misalnya, let's say, dulu ya, adik saya pernah ke satu gereja. Nah, dia bilang setiap orang Kristen itu harus bisa berbahasa roh gitu kan. Terus udah gitu, setiap orang harus bisa. Kalau nggak bisa harus minta gitu loh. Terus adik saya juga ikut-ikutan gitu, minta gitu ya, berlutut minta sungguh-sungguh. Terus belum bisa juga. Terus gitu mesti ditumpangin tangan katanya. Nanti didoakan sama pendetanya. Udah ditumpangkan tangan juga. Jadi terus udah gitu belum dapat juga. Akhirnya dia bilang gini, mulai sekarang kamu harus latihan ya supaya lidah kamu lemes gitu. Ini adik laki saya ya, sekarang dia udah meninggal. Supaya lidahnya lemes, supaya nanti kalau Tuhan kasih itu bisa cepat gitu. Nah, terus dia bilang, Ci, aku udah minta sungguh-sungguh loh, Ci, aku belum dikasih. Aku udah ditumpangin tangan. Katanya pendeta itu kalau tumpangin tangan dia bisa memberikan karunia-karunia roh. Tapi kok aku enggak ya. Terus gitu terakhir dia ngomong begitu, kamu mulai sekarang kamu mesti sering ya latihan dulu lidahnya supaya lemes. Nah, waktu saya dengar kalimat yang terakhir itu, saya bilang sama dia, sama adik saya bilang, kayaknya nggak sama dengan Alkitab karena yang di dalam Alkitab itu bahasa roh yang diberikan oleh Tuhan itu tidak perlu latihan dulu lidahnya gitu loh. Ada nggak bagian Alkitab itu yang sebutkan gitu, kamu harus latihan dulu nanti supaya lidahnya lemes gitu ya. I think kalau Tuhan mau kasih dia otomatis dia bisa gitu. Tapi kalau Tuhan nggak kasih itu adalah wewenang Tuhan, sebab di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 itu dikatakan bahwa roh itu memberikan menurut kehendaknya. Jadi bukan menurut kehendak manusia,
bukan menurut kehendak saya, juga bukan menurut kehendak pendetanya, tapi menurut kehendak Roh. Kalau Roh mau memberikan kepada siapa, dia akan berikan kepada siapa, begitu. Ya, jadi bukannya saya nggak percaya ada bahasa Roh, saya percaya ada bahasa Roh. Tetapi itu adalah pemberian Tuhan, gitu. Bukan karena kita berlatih, bukan karena diberikan oleh pendeta, gitu. Oke. Baik, thank you. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, sekali kita mendapatkan spiritual gift tertentu, apakah itu untuk selamanya, atau karunia spiritual gift dapat berubah dalam hidup kita? Dalam kurung mendapatkan karunia spiritual gift yang berbeda. Ya, nah saudara, sekali lagi, maksudnya ketika sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kasih karunia rohani itu ya kepada kita ya. Dan dikatakan bisa nggak berubah? Ya, sebenarnya Tuhan, kita harus belajar mungkin dari yang talenta yang Tuhan kasih. Ada yang Tuhan kasih berapa ya? 2, 5, 1. Tuhan sebenarnya maunya kita untuk berkembang ya. Tujuan itu kita untuk multiply ya. Jadi mungkin setelah kita coba saudara mungkin lihat ke belakang gitu ya. Mungkin ketika kita masih muda gitu ya, Tuhan mungkin kasih kita yang 1 atau 2. Tapi setelah kita udah bertambah usia gitu ya, Tuhan bisa memberikan kita karunia-karunia rohani mungkin yang lain gitu ya. Tuhan kembangkan itu semua. Ya, jadi menurut pandangan saya seperti itu. Dari Ibu Mimi mungkin ada pandangan yang lain mau Ya, menambah. bukan bagi saya gini. Ya. Kan seperti di dalam Alkitab katakan, ketika spiritual gift atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita tidak lakukan, dengan sendirinya itu akan melemah dan tidak pernah muncul. Ya. Jadi yang seperti yang terima 1 akhirnya sama Tuhan diambil, diberikan kepada yang 10, ya kan? Ya. Jadi bukannya dia tidak ada, bukan dia nggak dikasih, dia kasih, dia ada tapi dia tidak gunakan, gitu. Jadi sama aja kayak tidak punya, oke? And then kalau dia bilang berubah, saya pikir bukan berubah ya, Tuhan tambah-tambahkan ya. Betul. Jadi kalau misalnya dia dulu udah ada gift ini, Tuhan dia apa ya? Dia itu faithful, dia itu setia di dalam mengembangkannya. Tuhan akan menambahkan terus, dan dia akan bisa semakin semakin dipakai Tuhan, semakin menjadi berkat. Ya, thank you. Oke, ini ada berikutnya, biasanya berapa macam spiritual gift seseorang akan mendapatkan? Nah, average ya susah ya ini ya. kita nggak bisa tahu sebenarnya berapa macam ya, at least yang kita tahu bahwa seorang Tuhan bisa kasih 1 ya. Setiap orang Tuhan memberikannya sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ya susah ya dibilang kalau kita pukul rata semua berapa orang bisa dapat gitu ya. Nah sebenarnya salah satu hal yang baik itu bisa tes ya, yang tes itu sebenarnya dapat menolong kita. Ya. Ada tambahan Bu Yonyo mungkin? Ya, selain tes yang tadi assessment, sebenarnya kalau kita di gereja di tengah-tengah jemaat, kita bisa tanya orang yang mengenal kita dan orang yang jujur ya, untuk memberikan pandangan gitu kira-kira, dan biasanya teman kita yang dekat dengan kita yang sudah bergaul lama dengan kita tahu, oh kamu punya strong point di sini, kamu punya spiritual gift di sini gitu. Jadi dapat konfirmasi ya, itu 1 dari orang bisa. Terus yang kedua tuh yang tadi patient. Saya nggak tahu karunia saya apa ya, spiritual gift saya apa. Tapi aku kalau misalnya visit orang itu senang sekali gitu, visitasi gitu. Itu dia punya punya passion gitu ya untuk ketemu orang. Ada orang kan males deh kalau ketemu orang gitu, enakan di rumah gitu. Tapi ada orang yang gitu. Nah, kalau dia ada passion itu dari mana itu? Itu pemberian Tuhan. Itu merupakan salah satu tanda atau clue bahwa dia punya gift di situ.
Sebab kalau dia nggak punya gift di situ, kalau disuruh lakukan itu, dia pasti rasa, aduh berat sekali ya, aduh aku nggak bisa gitu ya, aduh susah, males gitu, males untuk lakukan itu. Ya, tapi kalau itu ada gift di situ, dia pasti senang banget. Tiap kali dia lakukan, dia punya sukacita. Nggak tahu, kepingin gitu, ada dorongan dalam hati. Nah, itu salah satu contoh bahwa dia itu ada gift di situ. Terus yang kedua tadi dari orang yang dekat dengan kita yang jujur ya, mau beritahukan kepada kita punya gift di mana. Kita bisa dapat konfirmasi dari mereka juga. Selain tadi dikatakan assessment. Ya, Mm-mm. thank you, Bu Yung. Nah, ini Dan bahasa terus yang keempat, mencoba, trying. You never try, you never know. Ya, just try. Misalnya, aku mau tahu aku bisa nyanyi enggak gitu ya. Aku terus ikut nih latihan, fales lagi. Latihan 10 kali, fales lagi. Ya, nggak pernah benar gitu ya. Out of tone, terus. Nah, berarti kan itu aku udah mencoba. Aku tahu bahwa aku tidak punya spiritual gift di dalam hal itu. But how do I know? Aku udah coba gitu berkali-kali. Ya, jadi perlu mencoba juga. Baik. Ya, thank you Bu Yung. Ini ada pertanyaan Bu Yung nih. Jika setelah ikut tes ya dan sudah tahu kita punya spiritual gift, apakah bisa merasa keliru atau salah setelah menjalani spiritual gift tersebut? Jadi bisa diulang lagi tesnya? Biasanya kalau tesnya jujur ya, maksudnya apa adanya, harusnya sih tepat ya. Maksudnya coba gimana sih tadi pertanyaan belakangnya? Apakah bisa merasa keliru atau salah setelah menjalani spiritual gift testnya gitu ya? Jadi bisa diulang lagi tesnya? Ya nggak apa-apa, mau tes ulang lagi juga pertanyaannya sama. Ya, saya rasa dari hal yang tadi Ibu Yung bilang tuh tadi juga baik gitu ya. Kita bisa juga minta ada orang-orang dekat kita yang memberikan kita mungkin seperti konfirmasi gitu ya atau feedback. Kita betul nggak kita punya strong di bagian sana, atau mungkin kita bisa tes ya, kita coba di bagian itu 1 atau 2 kali. Tapi ternyata kalau nggak bisa artinya ya karunia rohani kita bukan di sana gitu ya. Kayak ya kalau misalnya aku mengaku bahwa aku pintar, aku punya gift di dalam hal masak-memasak, tiap kali aku masak ajak orang makan nggak habis terus ya masakanku misalnya ya, tahu sendiri lah rasanya kayaknya kurang pas kayaknya makananku gitu loh. Aku kurang bisa masak di dalam hal itu misalnya gitu. Jadi kita bisa lihatlah hasilnya, responnya itu gimana. Ya, baik. Thank you. Apakah ada lagi dari Bapak Ibu Saudara yang ingin mau bertanya? Saudara bisa bertanya, bisa lewat kolom chat, atau mungkin saudara bisa langsung bertanya di unmute dan bisa bertanya kepada kita. Apakah ada pertanyaan? Ya, saya persilakan jika ada. Apakah semuanya sudah cukup jelas dari yang ada? Ya, Pak, saya mau bertanya Ya, dan mau sharing. Ya. Pertanyaannya misalnya pada waktu kita mengisi itu, terus kita temukan hasil yang mengerucut 3 itu yang kuat. Tapi apa bisa di luar itu bisa kemudian hari bisa muncul lagi spiritual gift yang lain gitu? Ya. Yang sama sekali waktu dites itu nggak ada gitu. Ya, ini ceritanya kalau menurut saya sih bisa gitu ya. Jadi misalkan dulu berapa tahun lalu saya tes ini, tapi dalam berapa tahun kemudian gitu ya, dengan berdasarkan Tuhan menambahkan karunia-karunia yang lain, tiba-tiba lagi pada saya tes lagi, ya kok bisa beda gitu ya. Yaitu saya rasa Tuhan tambahkan itu semua dan bisa karunia-karunia itu kan sekali lagi bisa berkembang dan bisa Tuhan tambahkan, dan kerinduan dari Tuhan adalah kita untuk
berkembang. Jadi ada kemungkinan juga mungkin setelah kita tes, misalkan Pak Cipto tes 1 tahun ini, kita berapa kemudian tes kemudian, ya bisa berkembang hal-hal yang lainnya gitu ya. Mungkin dari yang lain mungkin ada mau menambahkan. Saya mau sharing juga, Pak. Oh ya, silakan mau sharing. Ya, jadi berdasarkan tadi jawaban dari Pak Jose, saya mengalami bahwa kalau Tuhan percayakan satu pelayanan kepada kita, walaupun ketika kita melakukan tes itu, pelayanan itu nggak ada sama sekali gitu. Kita nggak punya spiritual gift di situ. Ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang memberikan pelayanan, pasti Tuhan melengkapi. Melengkapinya mungkin bisa ada talenta dari sejak kecil, tapi bisa juga mungkin pada saat itu juga gitu. Ya. Apakah begitu, betul nggak? Ya, saya percaya Tuhan bisa menolong kita di dalam segala kelemahan kita. Ya, saya percaya di tengah segala keterbatasan kita, ya. Ketika kita rindu Tuhan mau kita melayani di bagian satu hal ya. Iya. Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa, ya. Bisa menolong kita, memampukan kita, ya. Sebenarnya bukan karena kita, ya. Sekali lagi dari karunia anugerah. Iya, anugerah. Karena itu artinya anugerah. Sebenarnya bukan karena kita mampu, tapi Tuhan yang bekerja di dalam kita sehingga Tuhan memampukan kita melakukan pekerjaan Tuhan itu. Iya, karena dia mau kan, karena dia mau dimuliakan lewat pelayanan kita kan. Betul. Ya, terima kasih. Thank you, Pak Cipto. Ya, apakah ada lagi dari rekan-rekan mau bertanya? Tadi mengenai Pak Cipto ya. Ya, tadi betul walaupun yang mengerucut 3 nanti bisa juga lain gitu. Kenapa? Karena mungkin ada kesempatan di mana misalnya Pak Cipto diberikan kesempatan untuk suatu pelayanan yang baru gitu Pak Cipto. Yang Pak Cipto sendiri belum pernah nangani gitu. Tapi Pak Cipto mau karena itu pekerjaan Tuhan gitu. Terus lakukan gitu. Dan akhirnya Pak Cipto bisa gitu. Nah, tadinya nggak ada, jadi ada gitu. Ya kan? Nah, itu yang namanya yang kalau Rick Warren bilang itu melalui experience. So how do I know that I can sing? Bagaimana saya tahu saya bisa nyanyi? Kalau selama ini saya nggak mau nyanyi, diam terus gitu kan? Saya nggak tahu kalau saya bisa nyanyi, right? Tapi kalau saya mau tahu apakah saya bisa nyanyi, saya harus nyanyi. Udah nyanyi baru ketahuan, oh saya bisa apa enggak gitu. Nah, jadi kalau Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk terlibat dalam pelayanan, kita harus pakai kesempatan itu untuk melayani gitu. Dari situ kita bisa melihat karunia itu. Biasanya kalau Tuhan kasih kita kepercayaan, Tuhan juga yang akan melengkapi kita dengan karunia-Nya. Gitu. Ya, begitu. Ya, sekalian aja saya juga mau bersaksi juga. Ya, silakan Pak. Ketika saya baru awal-awal di Raja Wali, saya waktu itu masuk pelayanannya choir. Tetapi ya setelah sekian lama, nggak terlalu lama gitu, saya tiba-tiba ada meeting pengurus bulanan itu, saya diundang untuk hadir. Tapi saya bilang waktu itu bukan hamba Tuhan yang langsung bilang ke saya, tapi melalui orang choir gitu. Itu katanya Pak Cipto diundang untuk hadir meeting. Saya bilang saya bukan pengurus, saya juga nggak dikasih undangan. Kalau yang lain dikasih undangan tertulis gitu. Jadi waktu itu saya pikir saya mau pulang aja. Udah selesai ibadah, saya nggak ikut meeting, tapi saya pulang. Tapi saya dalam hati bertanya-tanya, ada sesuatu yang membuat saya nggak nyaman gitu. Ketika saya berjalan menuju parkiran, saya terpikir lagi mungkin Roh Kudus gerakan saya. Tiba-tiba saya berbalik, saya mau hadir gitu. Ternyata di dalam meeting itu saya sudah diserahkan satu pelayanan, yaitu perwilayahan.
Nah, saya nggak ada pengalaman sama sekali perwilayahan, saya juga nggak mampu. Tapi waktu itu nggak tahu bagaimana tiba-tiba saya ya terima saja gitu. Biasanya saya mudah untuk menolak gitu untuk pelayanan yang baru. Akhirnya saya jalanin, Tuhan sediakan satu orang yang mendampingi, yang bisa dan mendampingi saya waktu itu. Akhirnya bisa sampai jalan on the track gitu. Ya gitu. Oke. Ya, thank you Pak Cipto. Ya, saya rasa kadang-kadang Tuhan bekerja dengan luar biasa ya. Tuhan menempatkan kadang-kadang di satu bagian yang kita nggak mau gitu ya. Kita rasanya nggak mau, tapi Tuhan taruh di sana. Tapi sebenarnya ketika Tuhan taruh, Tuhan sendiri yang bekerja dan Tuhan yang melengkapi ya untuk pekerjaan Tuhan ya, supaya kita itu saling menguatkan dan melengkapi tujuannya seperti itu. Nah gitu saudara, thank you to Pak Cipto ya untuk sharingnya, menguatkan baik sekali ya. Ya, sama-sama. Ya, apakah ada lagi saudara yang mau bertanya? Ya. Ya, saya ada pertanyaan. Gimana kita bisa encourage teman-teman kita ya yang kita tahu mereka punya talenta atau punya spiritual gifts dalam hal tertentu, tapi mereka nggak berani pakai gitu karena mereka merasa oh saya belum sempurna gitu. Jadi maksudnya misalnya musik aja gitu ya, dia main piano atau apa gitu, tapi oh nggak berani, saya nggak perfect. Padahal kita yang sudah pernah melihat dia main tuh very good gitu loh. Tapi jadi kayak apa nggak pede gitu loh, orangnya nggak pede jadi aduh jangan, padahal kita dengan nyata bisa lihat, kamu tuh punya talenta di situ gitu. Jadi gimana kita bisa encourage orang itu supaya dia mau melayani di bidang itu? Ya, baik. Oke, Bu Yoyo mungkin ada pandangan. Yang paling basic ya kasih dia kesempatan, jangan cuma bilang kamu punya bakat, kamu bisa main musik dengan baik, tapi kita nggak pernah kasih dia kesempatan gitu kan. Jadi bagaimana jadi apa yang kita katakan konfirmasi kita kepada dia itu tidak dibarengi dengan kesempatan atau kepercayaan yang kita berikan. Jadi dia itu kalau dalam hati nih, kalau benar-benar aku punya gift di situ, why aku nggak dikasih kesempatan untuk melayani? Kan bertanya-tanya dong, benar nggak? Jadi orang-orang yang seperti itu mesti di-encourage untuk diberikan kesempatan dan dikasih encourage untuk mulai. Tentu secara psikologis setiap orang untuk trying satu hal yang baru itu pasti tegang, pasti nervous. So kita harus give them enough time to practice, even though dia tuh punya bakat di situ. Ya, sebab banyak orang begini, kalau kita dia punya bakat karena dia punya spiritual gift, maksud saya. Dia punya spiritual gift because we know that orang itu punya spiritual gift, lalu dia bilang gini, besok nggak ada pianis, kamu main ya, mendadak begitu, ya kan? Dia nggak punya enough time untuk practice, untuk prepare. Terus besok dia main berantakan. Itu karena dia tidak punya spiritual gift atau dia karena dia disuruh main mendadak. Itu kan masalahnya bukan nggak ada spiritual gift, karena nggak ada persiapan, nggak ada latihan, betul nggak? Nah, nanti kalau kita begitu caranya, lalu dia tuh malah jadi pikir, waduh, gua mainnya berantakan. Berarti aku nggak punya nih gift di sini, gitu. Malah itu akan menyiram air dingin kepada dia yang tadinya dia pikir memang dia punya gift, malah karena dia merasa quote-unquote gagal atau nggak baik waktu dia main, dia merasa dia nggak punya gift di situ. Sebenarnya bukan nggak punya gift gitu. Jadi kita tuh harus jadi pimpinan nanti di gereja itu kita harus lihat kalau ada orang yang itu kasih kesempatan, tapi juga kasih waktu untuk persiapan dengan cukup supaya ketika dia melayani dia bisa melihat memang betul gitu dan dia bisa melakukan dengan baik. Itu sih catatannya. Ya. Oke, Bu Yoyo. Alright, thank you. Baik, saya rasa cukup ya, Bapak Ibu. Kalau ada mungkin satu lagi, kalau tidak kita perlu tutup karena sudah jam 9.35 pada saat ini.
Ya, sepertinya seru sekali. Kalau dilanjutkan bisa sampai jam 10 malam. Apakah ada lagi dari rekan-rekan? Ya, kalau tidak ada kita bisa tutup deh ya. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti Semetra pada malam hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ya punya tes deteksi karunia rohani, saudara bisa menghubungi, ya bisa approach ya mungkin saya atau Bu Yuyung atau Pak Handi atau siapapun dari kita di sini. Kita ada tesnya. Nah, saudara, bagi saudara yang mau tes, silakan saudara bisa tes di rumah dan doakan saudara ya supaya Tuhan bisa pakai karunia rohani yang ada untuk melayani Tuhan, membangun tubuh Kristus. Baik, saya minta Pak Cipto boleh tutup di dalam doa ya, Pak Cipto ya. Yuk. Baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk acara malam hari ini. Engkau membukakan mata hati kami untuk kami boleh melihat karya Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami juga boleh mengerti bahwa Tuhan menganugerahkan satu pelayanan atau spiritual gift kepada kami untuk kami boleh pakai untuk memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan untuk Pak Hose dan Ibu Yung Yung sebagai narasumber yang sudah memberikan kami semua pencerahan sehingga kami boleh mengerti dan melihat bahwa Tuhan begitu baik. Berikan istirahat kami malam hari ini Tuhan, biarlah kami besok pagi dapat bangun dengan tubuh yang lebih segar. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak Cipto. Terima kasih semuanya. Thank you Pak Hose, thank you Bu Yung Yung. Thank you ya semuanya. Semuanya, Bye. selamat malam. Bye. Bye. Ya, bye.